Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah R dengan NIM H0712012021. Saya dari kelompok 7 ingin membawakan hasil kerja kelompok kami dengan judul Business Intelligence, yaitu penyediaan layanan analitik untuk usaha kecil dan menengah UKM. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Kelompok saya terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Andi Mutia Mulia Putri, yang kedua ada Muhammad Fadel Putra, yang ketiga Arni Raihana Rahman, keempat Saldan Ramah, kelima Muhammad Iqbal, keenam Muhammad Rafli Dahlan M, dan yang terakhir saya sendiri. Berikutnya adalah latar belakang proyek. Di tengah persaingan global dan perkembangan teknologi, UKM seringkali menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan pengambilan keputusan bisnis mereka. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya akses terhadap data dan analitik yang mendalam, yang memungkinkan mereka untuk memahami tren pasar, perilaku pelanggan, serta efisiensi operasional. Untuk menjembatani kesenjangan ini, penyediaan layanan analitik berbasis business intelligence yang mudah diakses dan terjangkau bagi UKM menjadi solusi yang relevan. Layanan ini dapat membantu UKM dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data bisnis mereka, sehingga memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih tepat, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, serta mengurangi risiko bisnis. Lalu, apa saja tujuan utama dari business intelligence ini? Tujuannya ada 4. Yang pertama, merancang dan mengimplementasikan layanan analitik berbasis business intelligence. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi UKM dalam mengadopsi business intelligence. Yang ketiga, mengumpulkan kemampuan UKM dalam menganalisis data bisnis. Dan yang keempat, membangun sistem analitik yang dapat membantu UKM. Lalu berikutnya adalah manfaat. Untuk manfaat ini sendiri terdiri dari 3. Yang pertama ada bagi UKM, memperoleh akses ke layanan analitik yang sebelumnya sulit terjangkau. Lalu yang kedua, membantu UKM meningkatkan efisiensi operasional dan mengidentifikasi peluang. Dan yang terakhir, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tren pasar dan perilaku pelanggan. Nah, adapun manfaat bagi peneliti atau developer antara lain mengaplikasikan konsep business intelligence dalam konteks yang nyata, lalu juga mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang kebutuhan dan tantangan UKM dalam mengadopsi teknologi digital. Dan yang terakhir, manfaat bagi industri dan pemerintah. Penyediaan model layanan dapat diadopsi untuk memperkuat ekosistem UKM yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional, serta juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing UKM yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Untuk berikutnya adalah deskripsi ide dan bisnis. Untuk deskripsi ide bisnis dari penyediaan layanan analitik untuk usaha kecil dan menengah ini, bertujuan untuk menyediakan layanan analitik berbasis BI yang terjangkau dan mudah diakses oleh UKM. Layanan ini akan mencakup pengumpulan data bisnis secara otomatis, pengumpulan laporan analitik yang dapat dipahami dengan mudah, serta visualisasi data dalam bentuk dashboard yang interaktif.
Dengan menggunakan teknologi cloud dan alat analitik yang dirancang khusus untuk kebutuhan UKM, layanan ini diharapkan dapat membantu pelaku UKM dalam mengidentifikasi peluang pasar, mengoptimalkan proses bisnis, serta mengurangi risiko melalui keputusan berbasis data. Adapun analisis kebutuhan UKM. Analisis kebutuhan UKM dengan bisnis intelligence, pengumpulan dan analisis data dengan bisnis intelligence dalam UKM berperan penting untuk mengoptimalkan operasi bisnis, meningkatkan efisiensi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan kemampuan BI untuk mengintegrasikan data serta berperan penting untuk mengoptimalkan operasi bisnis untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber. UKM dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai operasional mereka. Berikut adalah penjelasan mengenai solusi BI bagi UKM. Adapun identifikasi kebutuhan UKM dalam hal analitik. Untuk hal analitik ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah pemantauan kinerja bisnis. Pemantauan kinerja bisnis ini akan berguna sebagai alat real-time untuk melacak penjualan, stok, dan margin keuntungan, serta juga menjadi laporan sederhana untuk memantau perkembangan bisnis secara efisien. Lalu yang kedua adalah pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Ini bermanfaat karena dapat membantu keputusan menggunakan data, bukan hanya berdasarkan intuisi saja atau perkiraan, serta juga akan teraplikasi pada strategi pemasaran, manajemen inventaris, dan perencanaan keuangan. Lalu, yang ketiga adalah perancangan efisiensi operasional daya saing, yaitu bermanfaat untuk meningkatkan proses produksi, manajemen persediaan, dan produktivitas tenaga kerja, serta juga menjadi analitik untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Lalu masuk ke yang keempat adalah pengelolaan hubungan pelanggan. Ini berfungsi sebagai alat untuk menganalisis data pelanggan dan memahami preferensi atau selera dari pelanggan. Lalu berikutnya juga sebagai strategi personalisasi produk atau layanan dan peningkatan loyalitas pelanggan. Dan yang kelima adalah prediksi tren dan peluang pasar. Ini berguna untuk memprediksi perubahan tren pasar dan preferensi pelanggan. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi peluang baru dan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Selanjutnya adalah analisis pola permintaan. Yang pertama, tren penjualan. Tren penjualan ini menjadi analisis pola penjualan historis untuk tren musiman dan produk yang laris. Juga menyusun strategi pemasaran dan promosi berdasarkan pola. Yang kedua adalah prediksi permintaan. Menjadi perkiraan lonjakan permintaan menggunakan data historis dan algoritma prediktif, serta juga mengelola persediaan lebih efisien, mengurangi resiko, serta untuk mengatasi kekurangan atau kelebihan stok. Berikutnya adalah segmentasi pelanggan. Ini untuk mengidentifikasi segmen pelanggan dengan kebutuhan berbeda, lalu penyesuaian produk dan strategi pemasaran untuk tiap segmen. Lalu yang keempat, perilaku pembelian pelanggan. Ini adalah analisis kapan dan di mana pelanggan lebih sering membeli, lalu optimisasi strategi penjualan di saluran yang tepat, entah itu online maupun offline. Berikutnya adalah analisis efisiensi operasional.
Jadi untuk analisis efisiensi operasional ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah manajemen persediaan. Layanan BI dapat menganalisis data persediaan secara mendalam, seperti seberapa cepat produk tertentu terjual, stok yang mendekati kadaluarsa, dan produk yang jarang bergerak. Ini membantu UKM untuk mengelola persediaan dengan lebih baik, mengurangi pemborosan, dan menghindari penumpukan stok. Berikutnya yang kedua, optimisasi proses produksi. Untuk UKM yang bergerak di bidang manufaktur, analitik BI dapat memberikan wawasan mengenai efisiensi proses produksi. Misalnya dengan menganalisis waktu produksi, biaya bahan baku, dan produktivitas tenaga kerja produktivitas tenaga kerja. Layanan ini dapat membantu UKM mengidentifikasi hambatan dan area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi. Lalu, yang ketiga adalah distribusi dan logistik. Layanan BI dapat memberikan informasi mengenai efisiensi rantai pasok dan distribusi. Analisis ini membantu UKM mengidentifikasi rute distribusi yang paling efisien, meminimalkan biaya logistik, serta memantau kondisi pengiriman secara real-time untuk memastikan bahwa produk sampai ke pelanggan dalam kondisi yang optimal. Yang keempat adalah pengukuran kinerja karyawan. Layanan BI juga dapat menganalisis produktivitas karyawan dan mengukur kinerja mereka berdasarkan indikator tertentu. UKM bisa menggunakan data ini untuk mengidentifikasi karyawan yang memerlukan pelatihan tambahan atau area di mana ada peluang untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang kelima, pengeluaran operasional. Analisis pengeluaran operasional membantu UKM memahami di mana sumber daya perusahaan yang paling digunakan. Ini meliputi biaya pemasaran, produksi, pengadaan bahan baku, hingga biaya distribusi. Dengan layanan BI, UKM dapat menemukan area di mana pengeluaran bisa dikurangi atau dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi biaya secara keseluruhan. Berikutnya adalah potensi manfaat bisnis intelligence. Untuk potensi manfaat bisnis intelligence ini terdiri dari 5. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. BI memungkinkan UKM membuat keputusan berbasis data yang lebih cepat dan akurat, seperti analisis tren penjualan dan preferensi pelanggan yang membantu mengurangi resiko kesalahan. Yang kedua, peningkatan efisiensi operasional. Dengan BI, UKM dapat mengidentifikasi ketidakefisienan dalam proses bisnis dan melakukan perubahan untuk meningkatkan produktivitas seperti menentukan produk yang perlu di stok ulang atau waktu terbaik untuk kampanye. Kampanye di sini dalam artian marketing. Lalu berikutnya adalah penghematan biaya. Analisis data BI membantu mengoptimalkan inventaris dan logistik, mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi tenaga kerja, serta menurunkan biaya overhead. Lalu yang keempat adalah meningkatkan hubungan dengan pelanggan. UKM dapat memanfaatkan data BI
untuk mengidentifikasi pelanggan yang paling berharga, mempersonalisasi layanan, meningkatkan kepuasan, serta loyalitas pelanggan. Yang kelima adalah mengidentifikasi peluang pasar baru. BI membantu UKM memprediksi tren pasar dan mengidentifikasi peluang baru seperti area geografis dengan permintaan yang tertinggi yang dapat membantu memfasilitasi ekspansi dengan tepat sasaran. Lalu yang terakhir adalah peningkatan daya saing. Dengan BI, UKM dapat merespons perubahan pasar lebih cepat, mengantisipasi kebutuhan pelanggan, dan memperbaiki strategi berdasarkan data. Juga memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing lainnya yang belum menggunakan bisnis intelijen. Lalu masuk ke perancangan layanan analitik UKM. Nah, perancangan layanan analitik UKM ini dirancang untuk memberikan wawasan mendalam tentang operasional bisnis, mendukung pengambilan keputusan cepat, serta meningkatkan efisiensi manajemen data. Solusi ini harus fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik UKM yang sering memiliki infrastruktur teknologi berbatas namun beragam. Komponen penting dalam perancangan ini mencakup integrasi sistem, dashboard intuitif, dan pengolahan data yang optimal. Jadi kita harus mempertimbangkan dari variasi UKM yang sangat beragam, akan tetapi infrastruktur teknologinya sangatlah terbatas. Berikutnya adalah arsitektur sistem. Untuk sumber datanya, mengintegrasikan data dari berbagai sistem UKM, baik itu penjualan, CRM, maupun ERP, dan sumber eksternal seperti media sosial dan juga tren pasar. Lalu berikutnya adalah ETL untuk ekstrak, transform, dan load-nya. Prosesnya mengolah data mentah menjadi seragam dan siap untuk dianalisis. Lalu berikutnya kita perlu data warehouse atau database analitik. Data warehouse ini berfungsi untuk menyimpan data yang diproses untuk mendukung analisis yang cepat dan mendalam. Lalu untuk alat analitik, kita menggunakan alat analitik berupa algoritma prediktif dan machine learning untuk menganalisis data. Dan yang terakhir adalah dashboard dan visualisasi. Ini berfungsi untuk menyajikan hasil analisis dalam bentuk visual yang mudah dipahami untuk pengambilan keputusan yang tepat. Dashboard juga memudahkan pengguna untuk menganalisis tren yang sedang ada di pasar. Berikutnya adalah alur kerja pengolahan data. Untuk alur kerja pengolahan data ini kita menggunakan metode data mining, yaitu ada pengumpulan data. Lalu data yang dikumpulkan ini kemudian kita lakukan pembersihan dan validasi data atau data cleaning dan data validation. Lalu kemudian datanya kita transformasi data atau data transformation. Lalu berikutnya kita menganalisis datanya. Lalu data yang telah kita analisis ini kita sajikan di dashboard agar dengan disajikan dalam bentuk dashboard yang mudah dipahami oleh pengguna, yang tentunya memudahkan untuk memahami tren ataupun membantu pengguna dalam menganalisis bisnis mereka. Kemudian adalah integrasi dengan sistem. Integrasinya ada 3. Yang pertama kita integrasikan dengan ERP dan CRM. Ada juga API dan webhook. Lalu kompatibilitas dengan perangkat IoT.
Kemudian adalah potensi pengembangan. Untuk potensi pengembangan, proyek penyediaan layanan analitik untuk usaha kecil dan menengah memiliki potensi pengembangan yang besar karena teknologi dan kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Beberapa potensi ini meliputi antara lain potensi pengembangan yang pertama adalah penerapan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning. Layanan analitik dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan dan machine learning untuk memberikan analisis prediktif yang lebih akurat. Lalu yang kedua, penggunaan big data. Seiring dengan meningkatnya volume data yang dihasilkan oleh UKM, layanan analitik yang dikembangkan untuk memanfaatkan teknologi big data. Jadi data dapat di-store dalam jumlah yang sangat banyak, yang mana jika kita menggunakan metode manual tentunya akan uh, sangat sulit untuk kita analisis. Lalu yang ketiga adalah analitik sentimen dan umpan balik pelanggan. Nah, pengembangan selanjutnya bisa mencakup analitik sentimen, di mana sistem menganalisis ulasan pelanggan, komentar di media sosial, atau survei untuk memahami bagaimana persepsi publik terhadap produk atau layanan UKM. Analisis sentimen ini juga sudah bisa dilakukan menggunakan AI, apalagi menggunakan natural language processing seperti contohnya ChatGPT, Gemini, dan masih banyak lagi uh, large language model yang sudah ada di zaman sekarang ini. Lalu yang keempat adalah peningkatan akredibilitas melalui aplikasi mobile. Meningkatkan aksesibilitas dengan menggunakan aplikasi mobile yang memudahkan para pelaku UKM untuk mengakses dashboard analitik kapan saja dan di mana saja. Nah, platform mobile ini adalah platform yang terbesar tentunya yang digunakan oleh pelanggan. Jadi dengan adanya platform mobile tentunya pelanggan akan lebih praktis karena dapat mengaksesnya dari mana saja dan kapanpun. Lalu berikutnya integrasi teknologi Internet of Things. Integrasi IoT dapat menjadi langkah pengembangan penting, terutama bagi UKM yang bergerak di bidang manufaktur atau logistik. Lalu yang terakhir adalah peningkatan fitur kustomisasi. Seiring dengan bertambahnya jenis UKM yang menggunakan layanan analitik, penting untuk mengembangkan fitur kustomisasi lebih lanjut. Selanjutnya adalah keuntungan bisnis. Yang pertama adalah permintaan yang tinggi. Banyak usaha kecil dan menengah yang saat ini belum mampu memanfaatkan data secara maksimal untuk pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya atau pengetahuan dalam mengelola dan menganalisis data. Yang kedua adalah investasi awalnya rendah. Tentunya layanan ini bisa dimulai dengan modal minimal, terutama jika sudah memiliki keterampilan analitik dan pemrograman. Tidak diperlukan investasi besar dalam infrastruktur atau peralatan. Jadi, business intelligence ini tidak memerlukan hardware atau perangkat keras yang mahal. Juga tidak diperlukan karena sebagian besar pekerjaan dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak dan alat yang sudah tersedia. Jadi tentunya investasinya rendah, modalnya minimal karena hanya memerlukan software atau perangkat lunak. Dan yang terakhir adalah skalabilitas. Layanan ini memiliki potensi untuk diperluas ke lebih banyak pelanggan dan bahkan dikembangkan menjadi platform yang lebih besar seiring waktu. Dengan membangun reputasi dan mendapatkan kepercayaan dari UKM dapat membuka peluang untuk menambahkan layanan tambahan
atau mengembangkan produk yang lebih kompleks. Lalu berikutnya visualisasi data UKM. Berikut adalah contoh visualisasi datanya. Peran UKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha pada tahun 2023. Pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta jiwa. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari pendapatan domestik bruto atau PDB Indonesia, setara dengan 9.589 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja, yaitu 97% dari total tenaga kerja. Kategori UMKM pada dasarnya berdasarkan besarnya modal usaha saat pendiriannya. Bila modal usahanya mencapai maksimal 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, maka dikategorikan kelas usaha mikro. Usaha dengan modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah masuk ke dalam kategori usaha kecil. Lalu kemudian usaha yang lebih dari 5 miliar sampai dengan 10 miliar dikategorikan usaha menengah, dan untuk yang lebih dari 10 miliar maka akan masuk dalam kategori kelas usaha besar. Berikut adalah tabel data UMKM dari 2018 sampai 2023. Sektor ini mengalami pertumbuhan dan penurunan, tapi lebih dominan jumlahnya yang tumbuh daripada penurunannya. Jadi sangat potensial untuk kita buatkan bisnis intelijen. Lalu selanjutnya, digitalisasi sangat penting bagi sektor UMKM karena memungkinkan bisnis menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, dan bersaing dengan perusahaan besar. Teknologi digital juga membantu UMKM dalam menganalisis data, membuat keputusan yang lebih tepat, serta bertahan di tengah krisis. Selain itu, digitalisasi mendorong inovasi, mempermudah akses ke pembiayaan, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi kunci bagi keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM di era ekonomi digital. Berikut ada statistik jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem digital di Indonesia. Angka ini tentunya meningkat dari tahun ke tahun. Lalu berikutnya, selama tahun 2023, usaha UKM menunjukkan kinerja impresif melalui tren angka pertumbuhan yang positif. Di Pulau Jawa, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur stabil dengan pertumbuhan positif di sepanjang 2023. Sementara di luar Pulau Jawa, sebanyak 19 provinsi yang stabil dengan pertumbuhan positif. Fenomena ini mencerminkan perbandingan antar wilayah aktivitas usaha UKM di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa meningkat sejalan dengan perbaikan perekonomian Indonesia selama beberapa kurun tahun terakhir. Berikut ada statistik lagi 5 provinsi dengan share nilai tambah IMK terbesar 2023. Ini divisualisasikan menggunakan heatmap. Berikutnya masuk ke logbook. Berikut adalah logbook kegiatan yang kami lakukan. Lalu ini logbook berikutnya untuk tanggal 19 sampai tanggal 29. Jadi sebagai insight, bisnis intelligence dan sistem informasi sama-sama mengelola data untuk pengambilan keputusan. BI memanfaatkan data untuk memberikan wawasan yang relevan dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari, seperti memahami tren dan pola konsumsi. Dengan BI, keputusan menjadi lebih tepat dan berbasis data, dan tidak hanya intuisi. Pulau Jawa sebanyak 19 provinsi yang stabil dengan pertumbuhan positif
Fenomena ini mencerminkan perbandingan antar wilayah, aktivitas usaha IMK di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa meningkat sejalan dengan perbaikan perekonomian Indonesia selama beberapa kurun tahun terakhir. Lalu sebagai kesimpulan, penyediaan layanan analitik berbasis bisnis intelligence yang dirancang khusus untuk membantu UKM dalam mengelola dan menganalisis data bisnis mereka. Dengan menerapkan teknologi bisnis intelligence, UKM dapat mengakses wawasan yang sebelumnya sulit dijangkau, seperti analisis permintaan, manajemen persediaan, serta optimisasi produksi dan distribusi. Sekian saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.